Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Pak Jul. Kita mau melakukan pembahasan mengenai persamaan dan fungsi kuadrat bab kelima ya, dari buku Erlangga halaman 191. Mengenai subbabnya adalah tentang cara atau teknis pemfaktoran dari sebuah persamaan kuadrat. Oke, kita mulai saja ya. Ini sebenarnya soalnya ada banyak sekali. Sekiranya nanti kita bisa membahas keseluruhannya ya syukur alhamdulillah ya. Tapi setidaknya nanti juga akan saya sisakan buat teman-teman semua, setidaknya buat latihan. Jadi tidak keseluruhan nanti saya kerjakan. Nanti teman-teman bisa sekiranya ada yang belum saya kerjakan, nanti bisa teman-teman bisa buat untuk latihan. Kita mulai saja. Nomor 1. Yang A, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Tentunya kan sama dengan 0. Kalau yang namanya persamaan kuadrat, pertama adalah lihat bagian belakangnya atau konstantanya. Kita cari faktor dari konstanta atau C-nya. Rumus umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, langkah pertama adalah cari faktor dari C. Faktor dari C adalah 2 kali 1. Tinggal tulis saja posisinya. Karena yang sebelah tengah atau yang koefisien X-nya adalah tandanya positif dan yang belakang tandanya positif, pasti berasal dari perkalian positif kali positif dan atau negatif kali negatif. Maka jawaban yang tepat adalah tentunya positif kali positif. Karena apa? Kalau positif 2 ditambah positif 1 itu sama saja positif 3. Dan 2 kali 1 itu sama saja 2. Maka inilah faktor-faktornya. Jadi bisa saya tuliskan X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Ingat kalau pindah ruas itu tandanya ganti ya. Lanjut yang B. X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Faktor dari 3 adalah 3 kali 1. Tandanya positif. Ini juga positif. Pasti ini nanti plus. Jadi X plus 3, X plus 1 sama dengan 0. Maka X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Masuk ke yang C. 1C. X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Faktor dari 6 adalah 6 kali 1 dan 2 kali 3. Nah, ternyata ini tandanya plus, pasti dia berasal dari plus atau min. Nah, plus atau min yang jumlahnya 7 hanya dihasilkan dari 6 dan 1. Plus. Ini kan kalau saya jumlah, jika saya jumlah plus 6 tambah 1 itu kan pasti langsung 7. Jadi inilah faktornya. X kali X sama dengan 0. X plus 6, X plus 1. X plus 6 sama dengan 0, X sama dengan min 1. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Oke, lanjut yang D ya. Yang D itu juga X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini yang perlu dijadikan perbedaan nih. Sama-sama atas tadi 6 dan ini juga 6. Pasti faktornya 6 kali 1 dan 2 kali 3. Ini berasal dari plus. Karena plus itu kan hanya dihasilkan dari plus dan min
min. Maka kemungkinannya adalah plus dan min. Yang sekiranya jumlahnya 5, otomatis saya pilih yang ini. Karena 2 ditambah 3 itu 5. Lain kalau ini kalau ditambah 7, jadinya faktor dari persamaan kuadrat ini. Jadi saya bisa faktorkan X kali X sama dengan 0. Maka saya pakai plus 2 plus 3. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Seperti itu untuk yang D. Selanjutnya kita masuk yang ke E ya. Yang E, 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Tentunya ini adalah faktornya adalah 2x dikali x. Nah, min 12 itu dihasilkan dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, ini memilihnya adalah bagaimana kita memilih dari 3 kemungkinan ini, masukkan ke dalam sini sedemikian hingga kalau hasilnya kan udah pasti 12 nih semuanya. Tapi yang sekiranya hasilnya positif 5. Nah, yang mana kira-kira? Maka kita bisa memilihnya adalah yang 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 itu kita tinggal memilih letaknya itu di mana. Karena ini tandanya positif, maka saya letakkan ke yang besar. Sama dengan 0. Cocokkan ya. 2 kali 4 itu 8 dikurangi 3 min 3 kali 1. 2 kali 4 8 ditambah min 3 kali 1. Berarti 8 dikurangi 3 5. Berarti yang akar yang saya pakai adalah yang 3 dan 4. Tinggal nambahin min dan plusnya. Seperti ini ya, jadinya 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Kita lanjut ke yang F. Sama 2x kuadrat min 9x min 35 sama dengan 0. Saya faktorkan dengan cara yang sama. Faktor dari 35 itu adalah 1 kali 35 dan 5 kali 7. Nah, di sini ada tanda negatif. Nah, kita tinggal memilih variasi 135 atau 57 yang sekiranya nanti perkaliannya min 35 dan kalau kita jumlahkan itu 9. Berarti karena negatif ya tandanya, itu mesti dihasilkan dari plus kali min atau min kali plus atau dibolak-balik ya. Pasti tandanya beda, maksudnya plus dan min. Tidak mungkin plus atau min. Karena kalau plus sama min, kalau plus kali plus itu kan pasti positif. Min kali min itu kan pasti positif juga. Karena ini negatif, itu pasti positif dan negatif. Jadi kita bisa menuliskan min 7 dan plus 5. Kalau kita mencocokkan, ini mestinya dicocokkan langsung. 2 kali min 7 itu min 14 ditambah 5 kali 1 itu pasti min 9. Tinggal saya letakkan di sini. Plus 5 min 7. 2x plus 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 2. X min 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Nah, itulah teknis penyelesaian akar-akarnya untuk yang A sampai dengan F ya.
Oke, kita lanjutkan. Bentar, cari apa? Kertas dulu. Kita masuk yang G ya. Masuk ke yang G. Yang G yang soal masih yang nomor 1. Yang akarnya udah mulai gede-gede ini. Yang G, X kuadrat min 21 plus 80 sama dengan 0. Maka kita faktorkan X dikali X dikali. Nah 80 itu tentunya berasal dari 8 kali 10 bisa. Kemudian apalagi? Min 5 kali 16 itu juga bisa. Jadi saya tulis saja di sini ya faktornya. 80 kali 1, 10 kali 8, 2 dikali 40. Berapa lagi? 5 dikali 16. Nah ini udah langsung kelihatan sebenarnya. 21 berarti kan sama saja ini ditambah ini. Apalagi ini tandanya positif. Pasti akarnya plus atau min. Sedangkan ini kan min. Berarti pasti dihasilkan dari min kali min. Min 16 min 5 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. X min 16 sama dengan 0. X sama dengan 5 dan X sama dengan 16. Itu untuk yang G ya. Coba ini nanti saya sisakan soalnya ya. Nanti untuk teman-teman sekalian untuk belajar. Coba kita masuk ke yang H. 3x kuadrat plus 23x plus 30 sama dengan 0. Tentunya ini adalah 3x dikali ya. X sama dengan 0. Faktor dari 30 adalah 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10. Nah, ini mudah sebenarnya karena apa? Semuanya tandanya plus. Maka kita bisa memilihnya faktornya. Oh, ini masih kurang ya. 5 kali 6. Itu juga 30. Nah, yang sekiranya penjumlahannya 23 itu kan pasti dihasilkan dari 3 kali 5 ditambah 6. 3 kali 5 15 ditambah 6 itu sama saja. Bukan. 3 kali 6 18. 18 ya. Ditambah 5 itu 23. Nah, berarti kita memakai pilihan faktor yang 5 dan 6. Maka tinggal kita masukkan di sini. 3x plus 5, x plus 6 sama dengan 0. 3x plus 5 sama dengan 0. 3x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 3. Yang satunya x plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6. Nah, itu faktornya. H. Kemudian I silahkan teman-teman kerjakan. J juga silahkan teman-teman kerjakan. K juga saya sisakan buat teman-teman. Saya coba yang terakhir ya, yang L. L itu adalah 10x kuadrat min 7x min 12 sama dengan 0. Coba saya faktorkan. Faktor dari 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, berapa faktornya? Maka saya bisa tulis 10 itu bisa dihasilkan dari 10x ya. Itu bisa dihasilkan dari 5x dikali 5x sama dengan 0. Nah, berapa?
pilihannya jatuh ke pilihan mana, nah tinggal dicoba aja, tinggal kita selisihkan. Kita bisa memakai berapa nih, 3 atau 4, atau malah 10 ini. Wah, ini susah ternyata. 5x kali 6 itu 30. Kalau dikurangi 10 nggak mungkin. Terus 20 dikurangi ini juga nggak mungkin. Ini 7x ya. Kemudian 12 itu apalagi nggak mungkin. Berarti bukan pakai 5x. Coba kita pakai 10x ya, atau 2x. 5. Oh, ini mestinya 2 no. Nah, ini 2. 5 kan 10x, berarti 5x kali 2x. Nah, ini 2x, tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Kalau mau pakai ini 15 kurangi 8. Oh ya, berarti pakainya ini ya. 5x saya tulis ulang aja itu karena nanti ndak ruwet. 5x dikali 2x. Nah, pilih ini min. Pasti nanti akar-akarnya adalah plus kali min. Tinggal meletakkannya di mana. Misalkan saya 5 kali 3 min ya, karena ini kan 15. Kemudian ini plus 4. 4 kali 2 8. Berarti 15 ditambah min 15 ditambah 8 itu min 7 sama dengan 0. Berarti cocok ya. 5x plus 4 sama dengan 0. 5x sama dengan min 4. X sama dengan min 4 per 5. 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Nah, ini bentuknya sebenarnya sama seperti yang di atas. Untuk yang A, B, C, D, E, dan lain-lainnya. Yang beda ada beberapa ya di sini. Saya coba untuk kerjakan yang beda saja. Ya. Misalkan di sini ada H. H sama dengan 45x kuadrat min 12 sama dengan 12 min 13. Nah, kalau kalian menjumpai bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini, kalian bisa bawa ke kiri semua. Menjadi 45x kuadrat min, sebentar, ini plus ya, plus 13x min 12 sama dengan 0. Nah, kita bisa faktorkan dari 45x kuadrat ini. Terus lagi, ini tinggal difaktorkan sendiri ya. Kemudian yang I, 4x kuadrat min 81 sama dengan 0. Nah, ini juga bisa langsung difaktorkan. Nah, kalau contoh-contoh ini ya, ini sebenarnya persamaan kuadrat sempurna. Bagaimana persamaan kita bisa menentukan ini adalah persamaan kuadrat sempurna? Nah, persamaan kuadrat sempurna adalah jika masing-masing unsurnya itu bisa ditulis dalam bentuk pangkat 2. Jadi, ini ya, bagian ini bisa saya tulis sebagai 2x kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Jadi kita bisa menulis 2x min 9 dikali 2x plus 9 sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Jadi masing-masing unsur ini ubahlah ke dalam bentuk 20x kuadrat, ini 9 kuadrat. 81 itu kan 9 kuadrat.
Jadi kita bisa tulis 2x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 2. 2x plus 9 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 9, x sama dengan min 9 per 2. Seperti itu variasinya. Coba kita balik untuk yang contoh nomor yang C. Yang C itu dikatakan 6x kuadrat min 8x sama dengan 0. Nah, ini yang difaktorkan yang mana? Ini sama-sama punya x, ini juga punya x. Keluarkan saja. X kali 6x min 8 sama dengan 0. X sama dengan 0. Yang satunya 6x min 8 sama dengan 0. Maka 6x sama dengan 8, x sama dengan 8 per 6. Itu untuk yang C. Nah, kalau yang K ini, ya, ini mudah sekali. Ini langsung dicari akarnya saja. Jadi x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. X min 3 sama dengan 0, x min 7 sama dengan 0, maka x sama dengan 7. Begitu ya. Oke, coba saya contohkan lagi yang K. Untuk yang K sudah ya. Untuk yang M. Ini. Saya tulis dulu yang M. 17 dikalikan 5x min 3 pangkat 2 sama dengan 88. Nah, ini agak complicated ini. Sebenarnya nggak complicated sih, tapi harus melalui beberapa proses. Misalkan 17 dengan 88 itu kan bisa saling 88 atau berapa nih? 68. Nah, ini kan bisa saling menghilangkan. Ini dibagi 17 1, ini dibagi 17 dapat 4. Ini saya sederhanakan dengan maksud apa? Dengan maksud agar memudahkan nanti dalam perhitungan. Kita tinggal kalikan ini 5x min 3 kuadrat. Saya jabarkan ya. 5x min 3 kali 5x min 3. Nah, ini dikalikan. 5x kali 5x berapa? 5x kali min 3 berapa? Ini juga dikalikan. Sama dengan 4. 5x kali 5x itu sama saja 25x kuadrat. 5x dikalikan min 3 itu min 15x. Min 15x juga. Min 3 kali 5x kan min 15x. Kemudian min 3 kali min 3 plus 9 sama dengan 4. 25x kuadrat min 30x min 9 min 4 sama dengan 0. 25x kuadrat min 30x min 13 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita saya salah. Ini plus 9. Nah, ini berarti plus 9 dikurangi 4 itu sama saja berapa? Plus 5 ya. Berarti bisa saya tulis 25x kuadrat min 30x plus 5 sama dengan 0. Saya kalikan dengan 1/5. Saya naikkan dulu biar cukup. Kalikan dengan 1/5, berarti 5x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. Tinggal saya faktorkan x 0. 1 itu pasti hasilnya dari 1 kali 1. Hanya 1 kali 1. Nah, berarti
ini berapa nih? Min dan min. Nah, ya kan? 5x kali min 1 min 5 ditambah min 1 kali x min 1 berarti min 6x. 5x min 1 sama dengan 0, 5x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 5. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, inilah merupakan faktor-faktornya. Itu untuk yang M ya. Yang ini. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk yang nomor yang ini, yang N. Saya berikan contoh lagi. Untuk yang N itu juga unik nih. N 25 dikalikan 3 min X kuadrat ya. Sama dengan 16 dikalikan 2X min 1 kuadrat. Nah, untuk mengerjakan jenis-jenis soal seperti ini ya. Ini kita bisa lihat polanya aja. Ini bilangan kuadrat atau pangkat 2. Ini pangkat 2. Ini 16 itu juga bilangan pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Nah, kita kelompokkan saja. Jadi bisa 3 min X per 2X min 1 kan sama-sama pangkat 2. Sama dengan 25 per 16. Nah, saya jadikan 1 3 min X per 2X min 1 pangkat 2 sama dengan 25 per 16. 3 min X per 2X min 1 sama dengan plus minus akar 25 per 16. 25 per akar 16 kalau di akar itu sama saja plus minus 5 per 4. Kita pakai kemungkinan yang pertama. 3 min X per 2X min 1 itu sama saja 5 per 4. Ini kemungkinan 1. Kemungkinan 1 itu maksudnya apa? Karena di sini itu kan plus min 5 per 4. Jadi kita bisa menyamakan. Yang pertama itu adalah 3 min X per 2X min 1 sama dengan 5 per 4 yang positif. Nanti kemungkinan yang kedua adalah yang 3 min X per 2X min 1 sama dengan min 5 per 4. Saya geser dikit ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita kalikan silang. 4 kalikan sini, 5 yang bawah ini kalikan sini. Berarti 4 dikalikan 3 min X sama dengan 5 dikalikan 2X min 1. 12 min 4X sama dengan 10X min 5. Saya pindah ke sana, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Berarti 12 plus 5 sama dengan 10X plus 4X. Sama dengan 17 sama dengan 14X. Maka X sama dengan 17 per 14. Gitu ya. Silahkan teman-teman bisa mencari untuk yang satunya lagi. Kemungkinan yang satunya adalah min 15 per 4. Gitu ya. Seperti itu. Sebentar, saya teliti lagi. 25 3 min X sama dengan 16 per 2X. Ya benar. Aduh, aku salah. Saya salah meletakkannya. Nah, ini mesti kebalik ini ya. Ini mestinya 25-nya di sini, ininya 16. Nah, 16 per 25. Ini 16 per 25. Berarti hasilnya adalah 4 per
4/5. Nggak apa-apa, ini cuman hanya salah saja, itu wajar, manusiawi. Seorang guru itu juga bisa salah, itu wajar karena manusia juga. Nah, makanya saya mengharapkan teman-teman kalau misalkan mengetahui saya melakukan sebuah kesalahan, silahkan teman-teman, saudara-saudara semua bisa memberikan komentar, merevisi mana yang sekiranya salah. Seperti itu ya. Jadi ini 4 kali, ini 5 ya. Ini 5, ini 4, 15. Ini 5 kali 5. Ini 8. Ini 8. Ini 4. Kesini ya. 15 plus 4. Ini 19. Ini 8 tambah 5 ya, ini 5 berarti 5. Berarti ini 13. Berarti jawabannya adalah sama dengan 19/13. Nah, seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman bisa mengevaluasi. Kalau yang tadi kan nilainya 4/5, sekarang tinggal dicari yang min 4/5. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke model yang ini. Yang model seperti ini. Ini videonya lumayan durasinya yang panjang ya. Sebenarnya kalau misalkan bisa dipilih kira-kira mau langsung ke nomor berapa, itu silahkan. Jadi ini saya contohkan ya. Untuk yang nomor pertama, X ditambah 5/X itu sama saja 6. Nah, kita diminta untuk mencari faktor dari X-nya berapa. Nah, saya tulis saja di sini. Yang A ya, yang pertama ya. X plus 5/X. Nomor 3. X ditambah 5/X sama dengan 6. Ini agar bisa diubah ke dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Caranya bagaimana? Kita tinggal kalikan dengan X saja. Kalikan X. X kali X, X kuadrat. 5/X kalikan X plus 5 sama dengan 6 kali X, 6X. Saya ubah ke kiri ya. Berarti X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Silahkan difaktorkan. Yang B sekarang. Yang B, X per 3 ditambah 3/X sama dengan 10/3. Ini juga sama. Agar diubah ke dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C, kalikan saja. Kalikan dengan 3X. Jadi X per 3 dikalikan 3X itu hasilnya adalah X kuadrat. Ditambah 3/X kalikan 3X itu sama saja 9 sama dengan 10/3 kali 3X sama dengan 10X. Bawa ke kiri 10X-nya. X kuadrat min 10X plus 9 sama dengan 0. Silahkan difaktorkan sendiri. Yang C sekarang. Yang bentuknya seperti ini. Ini juga sama. Tinggal dikalikan. Dikalikan berapa kira-kira? Nah, 1/X ditambah 1/X min 1 sama dengan 7/12. Ini dikalikan dengan
X kali X min 1. Atau misalkan saya bawa ke yang sebelah kiri saja, saya samakan penyebutnya ya. Jadi X dikali X min 1, ini dibagi ini, dapat X min 1 ditambah ini dibagi ini, plus X sama dengan 7/12. Berarti hasilnya adalah 2X min 1 per X kali X min 1 sama dengan 7/12. Nah, ini tinggal dikali silang. Berarti sama saja 12 dikalikan 2X min 1 sama dengan 7 dikalikan, ini langsung saya kerjakan ya. Ini kan 7 kali ini. 7 dikali X kuadrat min X. Dikalikan 1/1. Ini juga sama ya. Saya berikan tanda panah biar teman-teman sekalian tidak bingung. Berarti 12 kali 2X itu 24X min 12 sama dengan 7X kuadrat min 7X. Saya bawa ke kiri ke kanan semua. Berarti 7X kuadrat min 7X min 24X plus 12 sama dengan 0. 7X kuadrat min 31X plus 12 sama dengan 0. Nah, ini silahkan dicari faktornya sendiri. Ini kalau bisa memfaktorkan ya, misalkan 7X kali X kali sama dengan 0. 12 itu faktornya adalah 1 kali 2, 1 kali 12, 2 kali 6. Jadi 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, yang sekiranya itu adalah kalau kita jumlahkan itu min 31. Nah, ini tandanya plus. Pasti dihasilkan dari plus-plus atau min-min. Nah, kalau saya pilih min-min di sini. Berarti min 4, min 3. 7 kali min 4, min 28. Ditambah min 3 kali 1, min 31. Berarti ini adalah faktornya. Silahkan dilanjutkan. Oke, gitu. Contoh berikutnya adalah yang E. Nah, ini contoh yang E lagi. E sama dengan X min X per X min 2 sama dengan X min 3 per X min 2. Ini juga mudah. Hilangkan yang bawah-bawah ini. Kalikan dengan X min 2. Berarti ini kalikan ini ya. X kali X min 2 dikurangi X per ini hilang. Berarti X sama dengan X min 3. Kita kalikan 1/1. X kuadrat min 2X min X sama dengan X min 3. Tarik ke kiri semua ya. Berarti X kuadrat min 3X min X plus 3 sama dengan 0. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Ini mudah sekali untuk memfaktorkannya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Untuk yang G. Saya contohkan yang G saja ya ini ya. Nah, ini cukup enggak nih kalau cuman tinggal segini, enggak cukup mestinya. Saya balik saja ya. Yang G 1 per 3X plus 2. 1 per 3X plus 2 ditambah 1 per 2X plus 1 sama dengan 8/15. Sama ya. Saya kalikan saja dengan berapa? Yang bawah mestinya. 3X plus 2 dikalikan 2X plus 1. Ini hilang, kalikan ini, tinggal 2X plus 1. Perpanjang 3X plus 2. Yang bawah ya, kalikan
2x. Sorry. Salah. Kalau ini semua udah dikalikan dengan 3x plus 2, 2x plus 1, itu tentunya sudah tidak dalam bentuk per. Jadi tinggal ditulis 2x plus 1 ini hasilnya adalah 2x plus 1 ditambah ini dikalikan ini 3x plus 2 sama dengan 8/15 dikalikan 3x plus 2 kalikan 2x plus 1. Jadinya adalah 5x plus 3. Nah, 5x plus 3 sama dengan 8/15. Nah, ini tinggal dikalikan satu per satu. 3x kalikan 2x sama dengan 6x kuadrat. 3x dikalikan 1 plus 3x. 2 kali 2x ditambah 4x. 2x dikalikan 1 tambah 2 sama dengan 5x plus 3 sama dengan 8/15 kali 6x kuadrat plus 7x plus 2. Nah, ini tinggal dikalikan. 15-nya ke kiri, 8-nya tetap. 15 dikali 5x plus 3 sama dengan 8 dikali 6x kuadrat plus 7x plus 2. Tinggal dikalikan ya. 75x plus 45 sama dengan 48x kuadrat plus 56 x plus 16. Saya bawa ke kiri semua, berarti 48x kuadrat min 75x plus 56x min 45 tambah 16 sama dengan 0. Jadinya adalah 48x kuadrat 56 berapa itu jadinya? 75 kurangi 6 min 19 ya mestinya ya. Min 19x ditambah min 29 sama dengan 0. Nah, 48 ini tinggal difaktorkan. Berapa kira-kira? Misalkan saya pakai 48x dikalikan x sama dengan 0. Tentunya saya mau pakai 29 saja. 29 kan faktornya cuma 1 kali 29. Makanya saya tuliskan di sini min 1 plus 29. Maka 48x plus 29 sama dengan 0. 48x sama dengan min 29. X sama dengan min 29/48. Sedangkan yang satunya mudah. Kalau yang ini X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Selesai. Gitu. Kita coba nomor selanjutnya. Yang cerita ini ternyata. Setas kawat dengan panjang 18 meter dibuat persegi panjang. Jika panjang persegi adalah X plus 2 meter, susunlah suatu persamaan kuadrat untuk luas persegi panjang. Oke ya, nomor 4. Panjang 18 persegi dibuat persegi, maka keliling kan sama dengan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 18. Ini bisa saya coret, tinggal 9 ya. Berarti panjang tambah lebar sama dengan 9. Nah, padahal panjangnya adalah P. Di sini kan ada P sama dengan X plus 2. Maka kalau saya mencari L-nya kan sama saja L sama dengan 9 dikurangi P. L sama dengan 9 dikurangi X min 2. L sama dengan 9 min X min 2. Atau sama saja L sama dengan 7 min X. Maka luasnya itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya X plus 2. Lebarnya 7 min X. Nah, ini adalah rumusan dari persamaan kuadrat untuk luas persegi panjangnya. Oke,
Coba kita lanjutkan ke yang nomor terakhir. Nah, ini panjang lebar sekali ya. Ini durasi udah 45 menit. Coba untuk yang kelima. Nah, yang kelima ya. Di situ ada daftar. Dari sebuah toko buku dijual buku pelajaran matematika, biologi, dan ekonomi masing-masing dengan harga dalam rupiah per buku 2P plus 1, P plus 1, P plus 3. Ini harganya ya. 2P plus 1 rupiah, P plus 1 rupiah, P plus 3 rupiah. Jika Fatima membeli 3P buku matematika, P plus 7 buku biologi, dan 15 min 2P buku ekonomi, nyatakan suatu bentuk kuadrat untuk jumlah uang yang dibayar Fatima. Nah, karena pembayaran itu kan diperoleh dari sama dengan jumlah buku dikalikan harga. Ya kan? Kan begitu. Atau harga dikalikan jumlah buku, gitu aja juga boleh. Jadi, saya bisa data belanjaan Fatimah matematika itu jumlah bukunya adalah 3P dikali dengan harganya 2P plus 1. Kemudian biologi ada sejumlah P plus 7. Harganya 2P plus P plus 1. Kemudian ekonomi itu harganya P plus 3. Jumlah bukunya dulu deh, 15 min 2P. Ini ya, 15 min 2P. Kemudian dikalikan harganya ekonomi P plus 3. Sama dengan tinggal dikalikan. Ini mudah sekali. 3P kali 2P sama dengan 6P kuadrat ditambah 3P. P kali P kuadrat ditambah P kali 1P ditambah 7 kali P, 7P berarti 8P ditambah 7. Nah, sekarang ini min 2P dikalikan P, min 2P kuadrat. 15 kali P, 15P dikurangi min 2P kali 3, min 6P berarti 15 kurangi 6, 9P plus 9P ya. 15 kali 4, 45. Tinggal kita jumlahkan. 6P, 7P dikurangi 2P berarti 5P kuadrat ditambah 20P. 3 tambah 8 itu 11, 11 tambah 9 itu 20P ditambah 52. Nah, ini adalah pembayaran Fatimah. Adalah 5P kuadrat ditambah 20P ditambah 52 rupiah. Oke, gitu ya. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan mengenai pemfaktoran persamaan kuadrat. Berikut berbagai macam variasi soalnya. Jadi ada banyak variasi soalnya yang umum, persamaan kuadrat umum, kemudian ada variasinya yang dalam bentuk seperti ini, kemudian yang dalam bentuk pecahan, kemudian ada juga yang dalam bentuk soal cerita. Oke, semoga bermanfaat dalam membantu teman-teman sekalian dalam belajar, menambah hasanah keilmuan dalam matematika. Saya ucapkan terima kasih atas kesabarannya juga karena durasinya yang lama, setia sampai akhir. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.